Sapir-Whorf, mari ya ini. Iya, mari. Iya, mari. Oke, next. Mang, fungsi bahasa dalam kebudayaan. Oke, aku mulai fungsi bahasa dalam kebudayaan. Nah, Vestergaard dan Scudder, ini dia linguis dari Belanda kalau nggak salah ya. Dia mendeskripsikan bahwa bahasa dalam konteks kebudayaan itu memiliki 7 fungsi utama. Bisa direktif. Nah, fungsi direktif ini biasanya orientasinya pada si penerima pesan. Fungsi direktif menyatakan misalkan bahasa itu dapat digunakan untuk memengaruhi perasaan, emosi, kemudian juga tingkah laku secara langsung. Nah, selain itu juga bahasa dalam fungsi direktif ini bisa digunakan dalam konteks memerintah. Kalau kalian pernah dengar tindak tutur direktif, nah ini salah satu implementasinya. Tujuannya itu untuk memerintah, mengingatkan, mengancam, memberi keterangan, memesan, mengundang, dan lain sebagainya. Ini nggak jauh dari fungsi tindak tutur direktif. Jadi langsung ke pem- ke seseorang yang ingin disampaikan pesan seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi interaksional. Nah, apa itu fungsi interaksional? Nah, fungsi interaksional ini eh, terjadi saat bahasa itu digunakan untuk mempertahankan eh, dan juga mengungkapkan suatu kontak komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Jadi kalau misalkan ada percakapan, kemudian percakapannya itu nggak nyambung, maksudnya gimana ya? Misalkan ditanya A, kemudian si si yang diajak eh, berinteraksi tadi menjawab B, maka fungsi interaksionalnya itu nggak ada karena tidak apa ya, apa, tidak saling memiliki kesepahaman dalam informasi yang diperbincangkan. Nah, itu adalah fungsi dari interaksional. Kemudian yang ketiga itu fungsi kontekstual, bahwa suatu ujaran harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks. eh Contohnya misalkan ujaran yang sarkastik. Nah, sarkastik itu kan kalau kita perhatikan ada orang yang nggak paham sama sarkastik itu kayak gimana, itu benar-benar nol banget gitu loh. Jadi yang ditangkap itu cuma makna literalnya aja. Tapi kalau misalkan dia orang yang paham tuturan sarkastik itu pasti langsung paham maksud dari tuturan yang diujarkan seperti itu. Andina mungkin punya contoh tuturan sarkastik nih. Bapaknya aku. Hmm, apa ya? Gimana contohnya? Hmm, Contohnya misalkan eh yang sederhana aja ya. Misalkan eh anak seorang anak ini gambarannya jelek. Kemudian gurunya bilang, wah gambarnya ini bagus sekali ya. Ntar kamu saya ikutkan lomba gitu. Mungkin teman sebaya anak-anak ini menangkapnya secara literal, yaitu si guru memuji temannya ini. Tapi kalau misalkan di sekelilingnya ada orang dewasa, mungkin dia bisa memahami ujaran yang sarkastik dari gurunya itu. Gitu. tapi kalau konteksnya kayak sarkasme gitu kan, itu juga eh, bergantung pada aspek-aspek lain gitu kan, kayak tone, terus sebenarnya juga Hmm. kalau kamu juga ya salah satu rules dari eh, sarkasme adalah kalau terlalu subtle, kalau terlalu Hmm. halus gitu, itu nanti berpotensi gagalnya itu besar gitu. Jadi kayak Hmm. kalau udah kayak gitu berarti sarkasmenya gagal. Jadi Iya konteksnya benar. itu kalau di sarkasme ya, konteksnya itu harus lebih ditonjolkan gitu kan. Kayak misal kalau tadi yang guru
guru yang berujar sarkastik Hmm. terhadap karya muridnya, meskipun contohnya agak inappropriate ya. Ya, karena Ngawur kehabisan guru contoh nih. nih, kehabisan contoh lah ya. Mungkin gurunya bisa bilangnya itu kayak gini. Apa ya? Gimana? Bentar-bentar agak sulit ya. Tapi sambil mikir ya, Din. Tapi sarkastik itu eh, berbeda kalau medianya berupa tuturan, tuturan langsung ya. Apa ya tuturan? Tuturan sama tulisan. Kalau tulisan itu dia nggak bisa secara dilihat secara intonasinya, ya nggak? Ya, Kalau nah itu sarkastik mungkin yang dua ini. mungkin kalau kalau lewat tulisan bisa ditonjolkan lewat strukturnya gitu nggak sih? Atau mungkin lewat em, semantics, kayak lewat lewat maksudnya lewat konten dari itunya gitu loh. Kayak misal, Misalkan ada meme ya, gambar, itu kan pasti mengandung konteks kan, meskipun itu mm, hanya sebuah gambar. Nah, sarkastiknya itu ntar dikaitkan sama gambar yang ada di gambar yang masih punya kaitannya sama ya atau tulisannya itu. atau mungkin bisa juga pakai exaggeration gitu, kayak kita mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dengan tujuan bisa apa ya, kayak mensinyalkan ke lawan bicara atau ke orang lain bahwa kita itu being sarcastic gitu. Hmm. Kayak misal ini contohnya agak egois ya. Oke, ada discourse, pernah ada discourse di sosial media itu tentang kayak orang tua yang menganggap anaknya sebagai investasi gitu kan. Hmm, hmm, Lebih tepatnya gini, konteksnya gini sih. Ada sender, ada salah satu user itu yang ngirim curhat tentang orang tuanya yang nuntut dia buat kayak apa ya, buat ngasih orang tuanya tuh uang yang lebih banyak gitu loh daripada yang pernah diberikan orang tuanya ke dia gitu. Pokoknya ya tuntutan-tuntutan gitu lah. Terus ada yang komen kayak gini, ya iyalah, please deh, kan kamu tuh cuma investasi, kamu tuh bukan manusia. Nah itu kan kayak udah sangat kelihatan sarkastiknya gitu kan. Kayak orang hmm, ini kalau kita mengasumsikan, sebenarnya kalau untuk kontekstual ini kan agak penuh asumsi juga sih ya. Kalau kita mengasumsikan orang ini itu em, kayak apa ya, mempunyai kompas moral yang sama dengan kita semua. hmm, Nah, ini mungkin hubungannya juga sama, mirip-mirip sama kayak conversational implication gitu ya. Jadi kalau kita mengimplikasikan orang ini punya moral kompas yang sama dengan kebanyakan orang di Twitter yang apa kayak melawan pandangan bahwa anak itu investasi, berarti hmm, bisa diimplikasikan bahwa orang itu orang ini tuh sedang menggunakan sarkasme gitu kan. hmm, Apalagi juga kelihatan dari kayak exaggeration-nya tadi gitu, yang kayak kamu itu bukan manusia, kamu itu cuma investasi gitu kan. Kayak mana mungkin gitu kalau si Sandra ini bukan manusia gitu kan. Jadi jelas ya, banget dia exaggerating, terus dengan mengasumsikan moral kompasi orang ini atau identitas si orang ini, atau pemikiran si orang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dia sedang being sarcastic gitu. Kalau hmm, mungkin kalau untuk konteks yang kayak pujian tadi ya, kayak pujian yang nggak bener-bener pujian gitu ya, mungkin ya, itu juga bisa dilihat dari sifat orangnya juga nggak sih? Kayak kalau orangnya memang misal kayak gurunya tadi ya, kalau gurunya memang bukan tipe guru yang suka memuji, terus tipe guru yang
ya kayak lebih suka apa lebih sering mengkritik muridnya, mungkin sarkasme yang seperti itu bakal works gitu, bakal bisa dipahami bahkan oleh murid-muridnya sendiri sekalipun. Nggak harus sama orang dewasa gitu kan. Di kayak ditambah dengan tonnya dia juga, misal kayak eh dia misal gurunya yang tadi kayak ngambil hasil karyanya muridnya ini tadi, terus kayak ditunjukkan ke seluruh kelas gitu kan ya, kayak ini lihat nih gitu kan, terus kayak di point out kejelekan-kejelekannya kayak Ya, ya, ya. Setuju, setuju banget sama. Tapi kalau memahami sarkasme itu harus ada, harus punya ini nggak sih keterampilan iya benar. pragmatik itu loh, ya kan? Kadang Ya. orang itu, sebagian orang itu suka sama orang-orang yang sarkastik, tau nggak sih? Soalnya Dan orang, kayak kayak apa ya, kayak seolah-olah orang yang sarkastik itu biasanya dianggap kayak dia ini pinter gitu loh. Kayak, oh ada stigma kayak savage, gitu ya. oh itu, ha. Iya. Jadi, dan orang-orang yang sarkastik itu ya emang dengan sengaja menggunakan sarkasmenya biar biar entah itu kelihatan nggak terlalu strong atau jelas ya, entah itu tujuannya untuk biar lawan bicaranya bisa berpikir atau hanya menguji kecermatan dari lawan bicaranya. Iya. Dan sebenarnya kalau dikaji lagi ya, ya mungkin bisa dilihat dari sisi kayak power relation gitu loh. Jadi orang yang eh, mengucapkan sarkasme, orang yang menuturkan sarkasme itu bisa jadi juga ingin asserting their superiority gitu, kayak ingin menonjolkan superioritasnya dia atas orang yang dijadikan subjek sarkasme itu tadi gitu. Kayak apa ya? Karena kan yang tadi yang sarkasme itu dianggap apa? Dianggap orang yang suka sarkasme dianggap pinter dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak dia tuh seolah-olah kayak gini. Nih, aku punya komentar yang cerdas nih buat kebodohan kamu kayak gitu nggak sih? Ya, jatuh. Iya benar. Iya, iya. Sebagai orang yang sarkastik aku setuju. Seru tahu. Jadi Iya, kalau misalkan kita mancing-mancing, orangnya nggak ngerti dan kepancing itu kayak wow, nggak ngerti sarkasme aku gitu loh. langsung kode nggak sih? Kayak seru nih. Iya, tapi eh, di sisi lain juga sarkasme itu kan juga perlu itu kan perlu kemampuan analisis sosial Iya, dynamic gitu kan ya. iya benar, benar Jadi banget. untuk beberapa orang itu memang susah, eh, terutama kalau orangnya kayak nggak begitu socially adept gitu ya. Hmm. Dan beberapa individu-individu yang biasanya itu punya spektrum atau ada dalam spektrum autisme. Karena Hmm. autisme itu kan juga autisme itu kan developmental disorder yang salah satu gejalanya itu melibatkan kayak semacam ada implikasi sosial gitu kan ya, melibatkan kemampuan sosialnya mereka gitu kan. Makanya mereka juga kayak sering eh, nggak menatap lawan bicara, nggak itu. Dan salah satu gejala lainnya adalah eh, mereka itu prone to literal thinking. Dan Hmm. mereka sering sekali berpikir secara literal atau menginterpretasikan sesuatu secara literal gitu. Jadi untuk memahami sarkasme mungkin bakal butuh apa kemampuan yang atau butuh proses berpikir yang lebih berat gitu buat mereka. Itu Hmm. sih. Bentar aku Tapi, hah? mau ngambil grab food. Oh ya oke, silakan.
Ya lanjut. Sampai mana ya tadi? Nah, kadang orang yang sarkastik itu ya, di trust issue-in saat mereka muji orang atau apa gitu, apa gak sih? Padahal kan ini tuh pure tulus muji kan. Ternyata di trust issue-in sama ini. Apa tadi? Di trust issue-in sama orang-orang. Itu jadi kayak reverse reverse konteks itu nggak sih kayak Mm-mm. kalau kayak sih. Jadi kalau untuk memahami apakah seorang itu sarkastik sedang sarkastik atau enggak, kita perlu tahu apakah dia itu orang yang eh, punya a certain personality gitu kan. Terus di saat yang sama juga orang yang sarkastik itu juga berpotensi membuat orang lain tuh kayak assuming their personality gitu loh. Kayak paham gak sih kayak muter-muter gitu jadinya. Iya, iya benar. Kayak, tapi seru sih. So far jadi orang yang sarkastik. Karena gak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk menangkap sarkasme. Ya gak sih? Iya, ha. Keep being sarcastic. Kemudian aku lanjut ya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi informasional. Nah, ini ya untuk menginformasikan sesuatu ini general banget ya fungsinya si dari Vestergaard ini. Untuk menginformasi fungsi informasional berfokus pada makna. Jadi fokusnya ada di makna dari tuturan atau ujaran itu. Nah, kayaknya kurang satu deh dia. Fungsi patik. Tahu nggak ini patik? Patik expression. Jadi fungsi dari bahasa itu bisa sebagai patik atau Apik bahasa as basi. in, oh, Bahasa basi. Nah, itu fungsi patik. Kadang kebiasaan orang Indonesia kan kalau ditanya kabar, gimana kabarmu? Apapun keadaannya, apapun situasinya, pasti jawabannya adalah alhamdulillah. alhamdulillah. Saya sangat suka bahasa basi itu. Padahal kan maksudku bisa bervariatif gitu loh kan. Mm-mm. Ya, seperti ini, gini. Tapi karena orang Indonesia itu kayaknya cenderung tertutup, entah nggak ingin orang-orang tahu, jadi mereka jawabannya ya, alhamdulillah baik. Eh, aku nangkapnya itu meskipun dia kondisinya baik atau buruk, itu sebagai doa gitu aja, bang nggak sih? Iya, ha. Itu sebagai doa, alhamdulillah baik. Nah, itu fungsi yang patik. Biasanya bahasa-bahasa yang lainnya apa aja ya? Mau kemana Pak? Nah, mau kemana Pak? Sorry. Ya sebenarnya nggak, bukan yang genuinely asking pengen tahu mau kemana gitu loh. Atau atau ini mau kalau misalnya ketemu orangnya, monggo Pak mampir rumien. Iya, tapi Ya, nggak benar-benar ingin mengundang. mm-mm. Terus misal wangi mampir temenan ribet kayaknya, iya kan? Langsung, halo, tuku bakso, tuku es, tuku ini. Panik bisa nang pawon. Ya apa gimana? Nyesel aku ngomong kayak gini. Apa, apa ya sini? Abang-abang lambe. Nah, Iya, iya. itu kan fungsi praktik bahasa. Meskipun fungsinya nggak ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi politik. Nah, orientasinya hanya kode makna yang digunakan secara simultan. Biasanya ada di mana fungsi politik? Ada di sastra. Bahasa-bahasa sastra kan fungsinya untuk memperindah, mempercantik. Hmm. Kalau bikin puisi cuma ya biasa aja puisinya. Pasti tahu gak sih kalau misalkan puisi ini tuh biasa aja, puisi ini Iya, keren gitu kan. Dari segi bahasanya aja deh. Itu keren banget puisinya karena dia nulisnya nggak pakai bahasa sehari-hari. Ada bahasa yang puitik. Nah, itu fungsinya fungsi puitik untuk memperindah. Enam, fungsi metalingual. Nah, fokus pada gimana bahasa ini untuk menyatakan suatu tentang bahasa. Misalkan, gimana ya contohnya? Gimana, Din? Apa nggak maksudnya, Din?
metalingual untuk menjelaskan bahasa itu sendiri. Nah, ini ya. Misalkan kenapa kita memakai konjungsi ini? Itu karena apa? Kapan kita memakai kata ganti kita? Terus apa bedanya dan sama serta? Nah, itu kan fungsinya untuk metalingual, Atau menjelaskan metalingual. tahu sama itu nggak sih kalau misal buat mengklarifikasi ambiguitas, terus kayak Mm. ngejelasin jokes itu nggak sih? Iya benar, Atau benar mungkin menjelaskan mungkin jokes. juga apa kayak yang tadi yang sarkasme tadi kan, misalnya ada orang yang nggak Hmm, paham, terus kita secara ya, apa secara elaborate itu menjelaskan maksud dari apa yang kita sampaikan gitu gitu nggak sih? iya benar, benar. Iya kayak kita menganalisis sesuatu itu kan fungsinya fungsi metalingual kan, Mm-mm. gitu. Kemudian terakhir fungsi ekspresif. Nah ini nggak jauh beda sama tindak kultur ekspresif. Apa aja ya? Tiba-tiba ngeblank. Minta maaf, berterima kasih, gitu gitu. Berduka cita. Nah itu fungsinya untuk ekspresif. Kalau misalkan kita nggak pakai bahasa, cuma ngandelin mimik wajah ya kurang menyampaikan ya. Ya. Dan sebenarnya kalau untuk fungsi ekspresif ini juga it's actually deeper than we thought gitu. Mm-mm. Lebih lebih eh, lebih penting daripada yang selama ini kita kira gitu loh. Kayak um, aku pernah baca ada seorang akademisi psikologi gitu ya. Itu yang kayak em, suka apa pokoknya ngebahas tentang gimana orang-orang Indonesia itu lebih mudah curhat ketika pakai Mm. bahasa Inggris dibandingkan ketika pakai bahasa Indonesia. Karena kita itu kalau misalnya kita aktif di sosial media gitu ya, terus sering kali baca diskursus soal mental health atau soal psikologi, kita Mm. lebih seringnya dapat istilah-istilah itu dari bahasa Inggris dan mostly itu istilah itu nggak terkandung di bahasa Indonesia dan Mm-mm. akhirnya fenomena kayak gini itu mempersulit proses terapi atau mempersulit proses treatment yang dilakukan oleh seorang psikolog atau psikiater kepada pasiennya gitu loh. Karena apa ya kalau di dalam bahasa Inggris itu ya, kalau di psikologi itu spektrum emosi itu bener-bener dijelaskan secara detail gitu. Kayak ada Mm. level-levelnya, ada level happy, ada level joy, ada level excited gitu. Mm. Sedangkan di bahasa Indonesia, kita ya senang gitu aja kan. Senang, Ya, gembira. itu sempat sempat dibahas sama profesorku kapan hari. Nah, Dia kayak hiponimi atau apa gitu. nah akhirnya ya kita orang Indonesia itu lebih susah mengungkapkan emosi secara ekspresif melalui bahasa gitu kan. Karena nggak ada padanan katanya ya. Dan mungkin juga itu juga rooted from budaya yang tidak begitu perhatian dengan Mm-mm. kesehatan mental gitu. Mungkin juga Mm-mm. ini nanti ujung-ujungnya masalah keadaan pendidikan, terus nanti ujung-ujungnya balik lagi ke pemerintah gitu sih. Iya Cuman, benar. cuman ya gitu tadi kan, kayak bahkan aku sendiri ya, Mm. eh, ketika aku ngomong di bahasa Inggris, itu aku lebih terbuka orangnya ya, daripada Mm-mm. ketika ngomong di bahasa Indonesia gitu. Kayak di bahasa Inggris aku lebih gampang kayak lebih gampang muji orang, lebih gampang Mm-mm. minta maaf ke orang, lebih gampang ngungkapin perasaan kayak, hey, I'm not comfortable if you doing bla 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 gitu loh. Mm. Dan ini kayak dan karena orang-orang di sekitarku kalau yang di real life ya bukan di sosial media atau teman-teman sekolah atau kampus gitu ya. Orang-orang di sekitarku itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Akhirnya ya susah gitu kan mengomunikasikan hal-hal tersebut ke Mm. mereka gitu. Sekalipun eh, bisa diterjemahkan gitu ya pakai ekuivalen di bahasa Indonesia mungkin ekuivalen kata terdekat gitu ya itu nggak capture the essence gitu loh nggak bisa bener-bener
menunjukkan apa yang ingin aku sampaikan gitu. Dan akhirnya, dan mereka pun orang-orang yang akan diajak bicara ini, diajak komunikasi ini, seringkali juga nggak memahami konsep itu gitu. Jadi susah untuk komunikasi yang lebih lebih thorough, lebih lebih em, lebih mendalam itu agak Hmm. susah gitu kalau pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi karena nggak ada padanan katanya itu tadi ya. Iya, dan kalau Hmm. kita ngomongin dari segi terapi gitu ya, kayak treatment psikologis gitu, itu bisa memperlambat atau menghambat prosesnya gitu. Jadi lebih susah untuk ngehandle penyakit-penyakit mental itu jadinya gitu kan. Karena ya Benar-benar. pasiennya sendiri pun juga kesulitan mengungkapkan emosinya, dan bahasa kita juga literally nggak punya kata yang bisa mendeskripsikan itu gitu kan. Benar. Jadi ya itu tadi sangat kompleks kalau misalkan Mm-mm. bahasa Inggris dibedakan dengan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut next slide. Nah, etnografi komunikasi. Ini jadi si siapa? Delheims ini berbeda dengan yang tadi sebelumnya siapa ya namanya? Lupa aku. Sama Vestager sama Schroeder. Jadi kalau misalkan Delheims ini membedakan fungsinya itu dinamakan etnografi komunikasi. Nah, jadi dia bagaimana kalimat gramatikal suatu bahasa akan dilembagakan atau menjadi komunitas tutur secara informal jika mereka melakukan tanpa perlu bingung mempertimbangkan konteks penggunaannya. Nah, apa aja indikator-indikator dari Delheims etnografi komunikasi? Next slide. Nah, contohnya ini ada pengetahuan linguistik yang meliputi elemen verbal, elemen nonverbal. Verbal ini tuturan, kalau yang nonverbal itu entah gestur atau mimik wajah gitu ya. Kemudian pola elemen dalam peristiwa tutur tertentu, rentang kemungkinan varian elemen dan organisasinya. Misalkan ini termasuk konteks ya berarti konteks varian, varian, varian atau variabel ya. Nah, itulah. Kemudian ada pula makna varian dalam situasi tertentu atau setting biasanya. Nah, kemudian ada pula keterampilan interaksi. Nah, ini meliputi keterampilan interaksi. Apakah dia cukup cakap dalam berinteraksi dengan interlokutor atau enggak, itu dilihat dari kesadaran atau persepsi tentang fitur-fitur penting dalam situasi komunikatif. Bisa juga dilihat dalam pemilihan dan interpretasi bentuk yang sesuai dengan situasi, peran, dan hubungan tertentu. Jadi misalkan yang aku bilang tadi, aku bahas ini, tapi kamu kok jawabnya malah ke hal yang lain. Nah, itu kan dia interpretasinya udah berbeda. Entah itu situasinya, perannya, bahkan hubungannya pun nggak, 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 nggak berhubungan gitu antara interaksi dengan yang satu dan dengan yang lainnya. Kemudian organisasi dan proses wacana. Norma interaksi. Nah, wacana itu kan ada banyak ya. Ada entah itu wacana dalam ruang kelas, wacana dalam tradisi lisan atau konteks-konteks lainnya. Dan itu wacana politik itu pun juga akan berbeda apa yang diinteraksikan dan strategi untuk mencapai tujuannya. Kemudian next slide. Nah, yang ketiga ini pengetahuan budaya. Nah, ini yang paling ini ya dasar kalau misalkan kita bahas tentang bahasa dalam budaya. Di mana struktur sosial, entah itu dari statusnya, kekuasaan, sama aja ya status sama kekuasaan. Kekuasaan, kemudian atau hak berbicara. Contohnya misalkan ART, asisten rumah tangga ya. Dia umurnya 30 tahun.
Anggap saja 30 tahun. Kemudian anak majikannya berumur 20 tahun. Ya masih remaja lah ya, 14 tahunan. Tapi dalam satu momen, si ART ini menggunakan bahasa Kromo Jawa, bahasa yang halus. Meskipun usianya lebih tua ART-nya. Nah, itu kan yang menentukan ini kan berarti Sosial. statusnya ya, kekuasaannya. Gimana, Din? Halo? Loh, Gimana menurutmu? Ada nggak sih? Atau pernah ketemu nggak sama situasinya kayak tadi? sering sih. Sering kan? Jadi Bahkan itu ini jangankan tuh nggak jangankan soal sama umur. jangankan jangankan sama kalau tadi ya konteksnya ART sama anak majikan, jangankan sama anak majikan yang udah 20 tahunan gitu. Kadang itu kan kalau anaknya masih kecil pun yang ART-nya itu juga tetap kayak pakai bahasa yang sopan gitu kan. Mm-mm. Iya benar. Jadi ini bukan soal umur, tapi budaya, ya kan? Mm-mm. Budaya. Kemudian yang lainnya adalah nilai dan sikap. Bisa juga skema kognitif atau enkulturasi. Aduh, bahasanya susah. Dengan mempertimbangkan kompetensi komunikatif. Nah, ini yang aku maksud tadi, yang sarkasme tadi. Kalau misalkan dia nggak punya kompetensi komunikatif, ya dia nggak bisa memahami apa yang diujarkan, entah itu sarkasme atau bahasa-bahasa lainnya. Komunikatif competence atau pragmatik ini ya, pragmatik competence. Jadi kita harus mengetahui bahwa salah satu penutur tak jarang juga menjadi anggota lebih dulu, lebih dari satu komunitas tutor. Diana di mana dia, Diana? Kayaknya Udah ini deh masuk kan dia. ya? Halo, Sister. Ih, sibuk amat uasnya Ukti. Halo, halo, halo. Sorry ya. Sorry guys, telat guys. Lanjutin aja nggak apa. Oke, selamat Mohon doanya UTS. ya. Semoga lancar. Doanya guys. Semoga International lancar. student tuh waktu 1 minggu tuh nggak ada apa-apanya, sumpah. Dadakan, sorry, dadakan, dadakan. Kalau nggak gitu pasti aku udah bilang kan kalau nggak bisa. Hmm, Hmm. ya, Udah lanjutin aja oke. nggak apa-apa. Lanjutin ya. Hmm, Ya. oke, Monggo, monggo. Tuh football, tuh football. oke, lanjut next slide. Next slide. Nah, jadi dalam sini apa ya namanya? Punya abreviasi dalam Tingkatan. eh ya speaking. Pernah dengar nggak? Speaking. Enggak sih. S-nya itu setting, ya kan? Merujuk pada waktu, tempat tuturan, disampaikan penutur. Jadi kalau misalkan si penuturnya ini kok kok nggak ngomong secara belak-belakan ya, maksudnya nggak secara jelas ya. Tapi kalau kita mikir settingnya di mana, scene-nya di mana, kita pasti paham. Oh, ternyata misalkan di ini deh. Hmm, mana ya? Di anak saat kita bareng anak-anak kecil, ya kan? Hmm. Tentu saja Ya, kita ya. nggak bisa seleluasa saat kita ngobrol bareng orang-orang yang sama dewasa, ya kan? Ada bahasa-bahasa yang perlu di eufemisme, diperhalus gitu, ya kan? Nah, itu yang menjadi setting itu ada pengaruh besar banget di situ. Nah, P-nya adalah partisipan. Partisipan ini termasuk orang-orang yang ngobrol itu tadi. Entah itu penutur, pendengar, penulis, pembaca, pengirim kode, penerima kode, interlokutor ya ini, sama lokutor, membicara, pidato, sama pendengar atau audiens. Nah, itu semua termasuk partisipan. Kemudian ends. Ends itu hasil dari percakapannya atau pertukaran informasi secara serta pencapaian tujuan dari kedua belah pihak. Ujungnya atau kesimpulannya itu seperti apa. Kemudian yang A itu stands for consequences. Nah, isi atau bentuk actual atas apa yang dituturkan
dituliskan atau disampaikan. Kalau di eh apa ya bahasa Indonesianya? Rhetoric move. Seseorang berretorika itu pasti ada urutan-urutannya. Contohnya, em, pernah dapat ini nggak telepon scam? Ya, Nah, itu dia pasti urutannya gimana tuh? Pasti jelasin alamat dari ini kan, penelpon. Saya dari ini. Terus lanjutannya ingin mengabarkan bahwa ini. Nah, itu ada urutan-urutan tertentu. Nah, itu namanya exequences. atau Gitu. simpelnya ya kayak ketika ngomong sama dosen atau Hmm, atasan atau siapa gitu nggak sih? ya betul. Kalau kita mau izin bolos ke dosen, itu kan pasti ada urutan-urutannya kan. Hmm. Nggak mungkin saya bolos ya Bu besok. Nggak mungkin banget ya. Kalau kulturnya Indonesia nggak kayak gitu ya. Entah kalau di luar gimana. Jadi harus yang panjang banget. Baru Hmm. intinya itu di akhir. Nah, itu Tapi kalau exequences. untuk generasi yang terbaru ya, tapi ini kalau Hmm. kita ngomongin itu sih communication between peers gitu ya, sama apa teman sebaya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan em, misal kita mau minta bantuan atau apa gitu, itu selalu terutama lewat lewat chat gitu ya, yang nggak secara langsung. Itu pasti kan selalu kayak nanya kabar dulu gitu-gitu kan. Terus Iya kayak benar. pokoknya ya itu tadi kan kayak itunya panjang banget gitu kan. Tapi sekarang kayak seiring berjalannya waktu itu mulai ada perubahan di mana generasi kita, generasi yang terbaru itu lebih suka komunikasi yang lebih straightforward gitu. Jadi kalau misal mau minta bantuan atau apa gitu, jangankan diawali dengan apa kabar gitu-gitu ya. Hmm. Kadang kalau cuma dipanggil nama aja gitu, misal kayak misal temanku mau minta bantuan apa gitu, terus ngechat Din, udah gitu aja. Itu kayak apa gitu loh. Kita ingin lebih straightforward yang kayak langsung aja, nggak usah basa-basi, nggak usah itu langsung aja chat. Kamu mau minta apa, kamu minta bantuan apa, terus habis itu konteksnya gimana, bla bla bla, bla. Terus nanti langsung kita apa kita arrange gimana enaknya gitu kan. Jadi kebanyakan kalau untuk generasi sekarang itu lebih suka yang ya gitu sih, suka yang lebih straightforward. Iya benar. Tapi aku prefer yang straightforward sih. Ya, Iya kayak nggak lebih sih? cepat aja gitu kan. Iya. Don't waste my time buat baca kayak Ya, gitu. Capek saya bacanya. apalagi kadang lu, ya aku sama makan ya, Makan apa, Din? nasi Padang. Ya aku juga nasi Padang tahu ya tadi. Wih, Sama. paralel gitu. Hmm. Terus. Apalagi kadang itu kan kalau mode komunikasi sekarang itu kan mostly di budaya kita itu mostly pakai WA gitu kan untuk komunikasi yang lewat by phone gitu kan. Jadi eh, kita ketika kita menerima pesan itu kita nggak langsung ngebuka pesannya, tapi kita lihat dari notifikasi yang ada di atas itu kan. Jadi biar nggak kelihatan kebaca gitu. Jadi kayak kita lebih ingin sesuatu yang bisa langsung gampang dilihat begitu hal itu disampaikan. Terus setelah itu eh, ketika kita ngelihat pesannya, kita nggak perlu kayak ngerit dulu yang nanti bikin si pengirim pesan ini mungkin kepikiran gimana gimana atau nganggep kita nggak sopan atau gimana. Dan at the same time kita juga bisa kayak punya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah kita mau eh, ngebantu dia atau mau melakukan hal yang dia ingin kita lakukan gitu kan. Mm-mm. Ya benar-benar benar banget. The mode of communication juga sangat berpengaruh untuk fungsi yang ini ya.
Heeh, pengaruh banget. Kalau menurutmu, aku cukup mengamati ya sama gaya responnya dosen-dosen waktu S1 dulu. Kamu gimana, Din? Kamu sempet ini nggak? Pasti pernah dong ngechat dosen-dosen waktu dulu tuh. Mm-mm. Kalau aku sampai apal. Kalau Pak Handoko tuh simple, yes, no, oke, thank you, bang gitu. Iya, Pak Handoko tuh simple-simple. Tapi kalau yang Kak Milal itu sama sih. Kayaknya nggak ada yang ngerespon literally panjang itu nggak ada deh. Setahu. Iya nggak sih? iya sih. Mm. Meskipun bahkan kalau misal kayak mereka butuh menjelaskan atau gimana gitu pun juga biasanya langsung kayak pendek gitu loh. Iya. Kayak menimbulkan pertanyaan baru gitu loh. Nggak tahu ya kalau Miss Dina gimana? Aku belum pernah kayaknya. Hmm, aku kalau Miss Dina lebih lebih seringnya itu sih kak, kalau beliau kayak ngejakin apa nawarin apa gitu, misal nawarin apa ya, Nasi dulu sempet Padang. bukan enak banget dong, kayak sempet nawarin jadi MC acara apa gitu. Oh iya. Nah itu ya. Tapi itu sih kalau kadang juga kadang juga sih ya, aku masalah juga jarang ngechat dosen untuk apa expecting jawaban yang panjang-panjang gitu sih. Mm-mm. Tapi kalau kalau menurutku ya, misal misal ada case seperti itu, mungkin yang bakal jawab panjang banget gitu, panjang-panjang nggak langsung kayak yes or no gitu-gitu, mungkin Hmm. kayak dosen-dosen yang kayak Miss Dina, Mem Sufi, terus Nah, iya benar. Mem Kamu Tristi bilang mungkin juga langsung. kadang gitu sih. Dristi. Mostly dosen cewek kayaknya. Hmm, stereotip banget nih. Ini kan generalisasi, ini bukan stereotip yang buruk gitu loh. Maksudnya mungkin kalau kita mengonek apa dikoneksikan ke budaya patriarki itu mungkin juga ada koneksinya, ada implikasinya gitu Hmm. loh. Kayak cewek itu kan selalu dituntut untuk sopan, untuk itu, untuk apa kayak mungkin lebih empatetik gitu kan. Jadi apa jawab jawab pertanyaan dengan jawaban yang panjang itu termasuk salah satu em, bentuk kesopanan gitu nggak sih? Kayak itu Hmm. menunjukkan bahwa kita cukup perhatian dengan pertanyaan yang disampaikan itu gitu loh. Dan cukup cukup apa ya, cukup peduli untuk menyampaikan informasi secara rinci gitu kan. Iya benar-benar. Dan tentunya kalau untuk perempuan itu lebih tinggi kalau untuk di budaya yang seperti ini gitu kan. Iya, Meskipun ada juga dosen-dosen perempuan yang lebih straightforward gitu, iya tapi banyak sih. ya tapi biasanya kalau kalau mungkin kalau dilihat dari sisi sosial gitu ya, itu Hmm. hubungannya bisa dihubungkan sama gender itu tadi. Tapi kalau kalau dilihat dari sisi yang lebih mungkin psikologis gitu ya, hubungannya mungkin sama personality orangnya yang logis atau lebih apa ya, lebih berfokus ke emosional. Orang-orang yang lebih fokus ke logika itu biasanya lebih straightforward gitu kan. Jadi kayak mereka mau ini siapa ya? Mana aku tadi? Jadi kalau untuk orang yang lebih logis, biasanya tujuan mereka memang kalau kalau emang pertanyaan itu perlu dijawab dengan panjang, ya mereka jawabnya panjang. Kalau emang tidak perlu dengan panjang, ya mereka biasanya lebih efektif gitu kan dalam menjawab hal tersebut, menjawab pesan tersebut. Tapi sedangkan orang yang lebih emosional atau pendekatannya lebih ke perasaan gitu ya, lebih empatetik, mungkin mereka menjawab suatu pesan dengan panjang itu dengan tujuan untuk menghormati si pengirim pesan itu tadi. Itu sih. Iya benar. Jadi kalau bilang,
cewek pun juga bisa apa, punya tendensi yang lebih straightforward gitu. Inilah kenapa bahasa itu sangat Unik dan ajaib. complicated. Eh, eh, bisa dihubungkan ke mana-mana. Oke, lanjut. BTW nasi padang dewan berang din. Hmm, 10.000 soalnya enggak? kayaknya 12-an sih. Itu tergantung lauknya sih. Iya juga sih. Nek lawe kalau mek sego ambek godong kates ya Apa? murah. Ya murah gak sih? Lauknya goreng tempe dewe. Ya Allah, gak sih banget. Lanjut. Nah, K-nya itu key. Key itu kunci. Ya Allah, iya benar. Key itu kunci. Jadi ini merujuk pada intonasi. Intonasi atau cara pembawaan dari itu penuturnya itu bagaimana? Apakah dia intonasinya kenceng? Biasanya kalau sarkastik itu intonasinya gimana ya? Pasti ada pola tertentu lah kalau misalnya Ya, sarkastik sama tulus intonasinya itu. intonasinya julid sih. Hmm. Kalau kalau ini ya secara lisan ya. Kalau secara tulisan kita agak susah ini ya. Ya mungkin itu tadi. Mungkin kalau lewat tulisan bisa untuk me- menekankan intonasi sarkasmenya tuh bisa lewat Hmm. exaggeration atau lewat apa ya, menggunakan fakta yang jelas-jelas salah, yang generally understood sebagai hal yang salah, tapi diungkapkan gitu kan. Kayak semacam kontradiksi gitu. Ya benar. Lanjut. I, I-nya itu instrumental. Instrumental itu maksudnya alatnya, alat yang dipakai untuk bertutur. Kalau bahasa lisan ya otomatis bahasa yang bahasa lisannya ya. Tapi kalau dia tertulis itu bisa media yang digunakan. Entah itu meme, poster, gitu-gitu. Register, simbol, kode, dialek, dan lain-lainnya. Norms. Nah, kalau terkait kebudayaan norms ini pasti ini penting banget, vital banget aspeknya. Merujuk pada norma, properti, dan perilaku interaksi yang menyertai setiap tuturan. Apakah ada pelanggaran norma? Misalkan kalau di penelitianku tadi kan humor seksis ya. Humor seksis ini kan dia apakah ada norma-norma yang dilanggar dalam masyarakat itu atau enggak. Nah, itu fungsi dari N, norms-nya, norms of interaction. Kemudian genre. Genre-nya itu jenis atau macamnya. Ada komedi, humor, ada yang academic discussions, kemudian dan lain sebagainya gitu. Ada informal, formal, nah itu termasuk genre. Nah, itu adalah konsep speaking dari Delheims. Lanjut. Nah, ada etnografi kalau tadi apa ya? Tadi etnografi apa, Din? Sama aja ya, etnografi Hmm. komunikasi. Cuma Mm-mm. ini dari Kuncharaningrat. Nah, dia versi Indonesianya. Dia membagi sebagai ada 9. Ada lokasi, lingkungan alam, demografi itu sama seperti setting and scene tadi. Kemudian ada asal mula, sejarah suku bangsa, bahasa. Nah, bahasa ini ininya, instrumentalnya, alatnya yang digunakan. Sistem teknologi, sistem mata pencaharian, kemudian organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Jadi, kesembilan hal ini masih memiliki keterkaitan bagaimana bahasa dapat membentuk pola pikir dan budaya dalam masyarakat. Tuh. Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke bagian metafora dalam perspektif kebudayaan.
Nah, metafora kalau di dalam konsep yang speaking tadi dia masuk instrumental. Nah, kalau dalam konsepnya Kuncara Ningrat dia bisa sebagai bahasa, bisa juga sebagai budayanya gitu. Nah, Del dan dalam tarigan mendefinisikan metafora sebagai sebuah perbandingan antara dua hal yang atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental hidup, namun tidak dinyatakan secara implisit. Tahu ya metafora, Andin, Mbak Lila? Yap. Nah, itu adalah fungsi metafora. Jadi dia sebahasa mudahnya itu kode ya, kode. Jadi untuk mengeblurkan, mengeblurkan bahasa Indonesia, mengeblurkan, ya itulah. Menyamarkan. Ya, menyamarkan, mengeblurkan, Boleh. menyamarkan maksud atau makna tertentu. Tapi hmm, metafora nggak selalu untuk eh, untuk menyamarkan makna tertentu nggak sih? Maksudnya nggak, maksudnya nggak selalu untuk kayak memperhalus atau apa gitu kan, kayak bisa untuk memperjelas terus Oh iya juga bisa. Hmm. mendeskripsikan, jadi kayak kesannya tuh yang diajak bicara lebih bisa em, menggambarkan lah apa yang dibicarakan itu di imajinasinya gitu kan. Nah, konsep utamanya kalau dalam metafora itu nggak boleh pakai kata ibarat, bak, seperti, bagai, dan bagaikan. Kalau misalkan kata-kata itu di dalam kalimat, metaforanya akan hilang nilainya. Gimana ya maksudnya? Tahu nggak sih maksudku? Heeh. Jadinya Metafora simile. kan untuk menyamarkan, iya kan? Untuk Mm-mm. menyamarkan. Tapi kalau misalkan kata-kata ini ada, berarti dia nggak menyamarkan lagi. Ini kayak kind of give it away gitu ya. Heeh, jadi gampang identifikasinya gitu. Nah, ada tiga lapisan makna dalam metafora. Nah, yang pertama arti pesan, arti gambar, dan juga arti rumusan linguistiknya. Oke, lanjut. Metafora konseptual. Ini dicetuskan oleh Lakoff and Johnson. Menyatakan bahwa metafora adalah refleksi pikiran, perasaan, dan pengalaman realitas kehidupan seseorang. Sebenarnya ini contohnya itu yang kemarin, Din. Yang Wong Jogja, bocah kok penggawane ngidulai. Nah, itu kan ada metafora konseptual. Makna dari ngidul atau selatan itu kenapa kok dikaitkan dengan seseorang atau pekerjaan seseorang. Ternyata kalau kondisi sosial di daerah selatan itu banyak hal-hal yang negatif. Makanya dia disebut atau bermetafora yang seperti itu. Jadi kalau konseptual ini fokusnya ada di refleksi pikirannya, refleksi pikiran orang gitu. Kesan-kesannya gitu ya. Betul. Kemudian Lakoff Johnson juga menjelaskan tentang metafora konseptual yang merupakan konsep metaforis yang tersusun rapi karena aktivitasnya juga tersusun dengan baik. Jadi dia ini nggak tiba-tiba muncul, melainkan udah jadi apa budaya atau kebiasaan masyarakat yang udah lama gitu. Nggak tiba-tiba yang langsung muncul metafora ini. Kalau tiba-tiba muncul, orang-orang nggak bisa paham tuh. Tapi kalau misalkan dia udah apa, udah ada dari lama, mungkin orang-orang bisa paham apa maksud dari metafora itu. Jadi Ya, metafora bukan hanya apa, Din? tapi apa, kalau untuk kayak metafora-metafora gini ya, atau istilah-istilah tertentu gitu, pasti tetap ada permulaannya gitu kan. Mm-mm. Ini sebenarnya kalau kayak gini tuh sering banget kita saksikan di sosial media gitu nggak sih? Kayak Ya, atau mungkin yang lebih dekat gitu ya, yang em, sedang berkembang saat ini, yang kayak bahasanya Gen Alpha itu. ya, jujur aku nggak ini banget, nggak Kan paham banget. itu sangat, itu kontekstual banget kan. Mm. Kita harus benar-benar tahu kayak
media-media yang dikonsumsi, terus tahu kayak Mm-mm. proses pemikirannya itu gimana. Nah, tapi istilah-istilah tersebut nggak apa ya, nggak langsung kayak muncul di pikiran seluruh orang secara bersamaan gitu kan. Tapi lebih ke Mm. mungkin ada satu kayak semacam trendsetter gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk metafora konseptual yang tumbuh di masyarakat, mungkin awalnya juga berawal dari orang yang kayak asal nyeletuk gitu. Kayak Mm. apa, oh ada iki kayak ini gitu misal. Terus akhirnya orang yang lainnya karena mereka tahu konteks dari simbol yang digunakan tadi, mereka apa kayak paham dari perkataan si orang tersebut gitu kan. Jadi kayak oh ya that makes sense gitu. Terus akhirnya mereka merasa kayak itu suatu istilah yang efektif untuk mendeskripsikan sesuatu, akhirnya mulai dipakai. Kemudian setelah dipakai sama dia, terus mulai dia apa menggunakan itu ke orang-orang yang lainnya lagi, terus yang orang lainnya ikut ikut make, terus dipakai ke orang yang lainnya lagi, terus ikut pakai, akhirnya ter mulai apa tersebar luaskan dan penyebar luasan itu kayak dipertahankan dalam budaya tersebut sampai akhirnya metafora itu pun jadi lebih membudaya di masyarakat itu yang seolah-olah kayak apa ya kayak jadi bagian dari bahasa itu sendiri dari awal gitu loh. Udah nggak sih? Benar. Ya, benar banget. Jadi ya itulah metafora. Terus apa tadi ngomong ngomong apa nih lupa kan? Metafora bukan hanya sebatas itu Mas, ya. Apa ya tadi? Ya udahlah, pikiran minta sampai tidur. Next slide. Nah, karakteristik metafora ya menurut Covexes ya, antara lain metafora bersifat konseptual, linguistik, berkaitan dengan asosiasi tubuh manusia, sosial budaya, semuanya terjadi pada waktu yang sama. Jadi dia nggak mungkin secara tiba-tiba gitu ya, harus ada asal usulnya gimana nih kok bisa muncul metafora ini. Apakah ada Ada. kaitannya dengan sosial budaya atau bagaimana? Oh, iki loh, Din. Aku iling. Aku sempat mikir yang Gen Alpha tadi loh, bahasa yang Gen Alpha. Aku kan Gen Z ya. Ya. Gen Z, Gen Alpha kan gak beda jauh nih, bahkan gak jauh banget nih. Tapi aku bener-bener gak ngerti bahasa mereka, cuy. Kayaknya apa sih? Bahasa Inggris juga bukan kan? Iya. Kayaknya itu lebih ke slang, ya ke slang. Tapi ya, karena aku nggak tahu konteksnya, apa, aku gak ngerti apa maksudnya meskipun dia slang bahasa Inggris. Kayak apa kemarin contohnya ya? Riz, Skibidi. Itu. Dan dia bukan yang frase gitu loh. Mm-mm. Literally frase, cuma kata big L. What the hell big L? L itu apa coba? Lus. Like loser, big loser. Karena aku tahu baru itu. Gitu. Nah, lanjut ke yang B. Variasi metafora mencerminkan perbedaan pengalaman penuturnya. Jadi, kalau misalkan metaforanya bervariasi, tadi itu ya karena ada perbedaan pengalaman tiap penuturnya. Entah itu pengalamannya. Misalkan Cah Kidulan itu muncul lebih dulu daripada Cah Utara apa ya? Lor gitu. Jadi dikait-kaitkan aja kalau misalkan yang Kidul itu negatif, ah, terus yang utara itu yang positif. Nah, utara itu kan perkotaan banget ya, ada kampus-kampus di Jogja itu kan positif banget konotasinya. Kemudian metafora memiliki berbagai aspek yang terlibat di dalam variasi metafora. Nah, yang terakhir, penyebab universalitas atau variasi dalam metafora ini tergantung perwujudan. Perwujudan itu dari ini ya, dari Bentuknya fisiknya. itu ya. Betul, fisiknya. Terus juga dari pengalaman sosial budaya, ya kayak yang tadi itu contohnya konteks.
bisa juga sebagai kognitif preferensi dan gaya kognitif pola pikir manusia. Gitu. Next. Nah, kok oke. Oleh karena itu, metafora koheren satu sama lain terhadap tiga penyebab perwujudan, pengalaman sosial, dan proses kognitif. Jadi, ketiga aspek ini tuh saling berkaitan. Jadi, nggak bisa cuma berdasarkan pengalaman sosial, itu nggak bisa. Kalau misalkan cuma proses kognitif juga nggak bisa. Bukan, kalau misalkan proses kognitif tanpa pengalaman sosial ya bukan metafora. Kayak, iya nggak sih? Iya, ini kayak Kayak pandangan ya, pribadi. heeh, asumsi pribadi bukan pengalaman sosial gitu. Kemudian beberapa metafora relevan terhadap ketiga penyebab di atas, sedangkan beberapa metafora lainnya hanya dengan satu atau dua penyebab. Perwujudan universal dapat mengarah pada potensi metafora universal. Kok diulang-ulang sih bahasanya? Perwujudan dapat memiliki beberapa komponen berbeda, bisa menjadi bagian dari beberapa aspek perwujudan. Bisa ini ya, bisa overlap gitu dalam aspek bentuknya, fisiknya gitu. Dan terakhir, perwujudan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, metaforis konseptualisasi yang didasarkan pada pengalaman fisik murni, entah itu eh, apa ya, pokoknya yang anggota tubuh yang punya pengalaman langsung gitu. Kemudian bisa juga yang kedua didasarkan pada budaya dan fisik. Jadi ada percampuran ini ya, apa perwujudannya bisa bisa bersumber dari fisik, bisa juga fisik dan Budaya. budaya gitu. Next. Banyak ya ternyata. Proses kognitif yang digunakan manusia bersifat universal, namun tidak dengan perbuatan mereka. Nah, pengalaman sosial budaya dan proses kognitif yang berbeda dapat menyebabkan variasi dalam metafora. Kayaknya udah ini enggak sih tadi? Perwujudan universal dapat diganti dengan konteks sosial budaya atau proses kognitif, pola pikir, dan juga ini ya, tradisi dalam masyarakat tersebut. Aspek universal dari tubuh manusia selalu mengarah pada konseptualisasi universal. Udah cuy ini budaya menandakan kemungkinan konseptualisasi universal. Jadi gitu. Lanjut. Nah, jadi kira-kira apa hubungan metafora dengan budaya? Nah, kalau misalkan kita menganggap budaya sebagai pada dasarnya seperangkat pemahaman bersama tentang dunia, pernyataan tentang peran memahami figuratif dalam budaya segera muncul. Metafora konseptual sering diekspresikan dalam bahasa komponen utama budaya. Nah, ini tadi kan sebenarnya hubungan bahasa dan budaya itu kan ada banyak sekali ya. Jadi salah satu contohnya ini adalah penggunaan metafora yang membentuk pola pikir masyarakat. Nah, ini tuh hanya salah satu dari beberapa cabang bahasa yang memiliki keterkaitan dengan budaya. Itu. Kemudian metafora konseptual dapat diwujudkan dalam praktik budaya. Entah itu misalkan apa ya budaya Jawa ya. Atau nama makanan deh, nama makanan. Pasti penasaran gak sih kenapa kok makanan yang warna hijau, bulat, yang dilumuri dengan eh, kelapa Kelapa. dan isiannya itu adalah gula merah dinamakan dengan klepon. Alisa, Alisa Subandung, Alisa, Nah, itu pasti Sorry. apa? lu Pasti siapa nomor? Bentar, penasaran bentar. kenapa kok dia dinamakan sebagai klepon. Pasti ada asal usulnya. Entah itu dia berupa abreviasi atau lain sebagainya. Kemudian metafora konseptual diekspresikan dalam bentuk ekspresi linguistik metaforis dalam wacana. Itu. Dan yang terakhir, sistem metafora konvensional. Konvensional itu yang biasa ya, jadi nggak ada keterkaitan dengan pola pikir masyarakat. Nggak yang effortless buat dikaitkan dengan budaya.
dari suatu budaya dilestarikan dan memberikan stabilitas pada budaya tertentu. Oke, next Oh, slide. ini yang proses tadi nggak sih? Yang Yang kognitif. metafora, ya metafora dalam suatu budaya awalnya Mm-mm. muncul, terus habis itu mulai apa dipakai, terus habis itu akhirnya dilestarikan, pakai terus menerus dipertahankan gitu kan. Jadi ada prosesnya gitu loh, nggak asal ujuk-ujuk. Iya, akhirnya karena itulah metaforanya jadi Mm. konvensional itu tadi. Ayo kita buat metafora sendiri, Din. Apa? Nggak Eh, tahu. tapi itu loh, gini aja kayak ini misalkan kita ada materi, ada ya ada materi yang membicarakan tentang constructed language. Aku mikirnya gimana kalau kita suatu saat kayak mulai memformulasikan bahasa sendiri gitu. Bahasa idiolek. Eh, Nah, oh, selesai. Wow, ternyata banyak ya ini. Ya, yeay. Kamu nggak pengen presentasi apapun, Tanding? aku nggak begitu apa menguasai ini sih, jadi nggak. Nggak masuk ke materi lain. Hmm, next time dong. Kamu Jadi gor nggak WPT ya? nggak overlap. Ya Allah, segitunya orang nggak ada yang nonton juga. Hey, kita ada loh yang nonton. Siapa kita? Eh, ya kalau mereka mau nonton. Oke, by the way itu tadi guys. eh ini adalah akhir ya, bagian akhir dari pembahasan tentang Ada materi teori. antropologi linguistik. Dan hari ini kita fokus ke metaforanya. Ternyata dalam metafora itu bukan cuma yang ada di karya sastra, di puisi gitu-gitu ya. Metafora ini Betul. lebih ke apa ya, lebih mengarah ke representasi budaya dalam suatu bahasa. Jadi kayak gimana kita menyimbolkan budaya tersebut untuk mengekspresikan suatu pesan dalam bahasa gitu-gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, dan metafor ini hubungannya erat ya sama yang kayak teori Sapir-Whorf kemarin tuh, Hmm. yang tentang bahasa mempengaruhi budaya, mempengaruhi pola pikir gitu. Jadi kayak ketika sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke apa ya, it affects one another gitu loh, kayak bahasa mempengaruhi budaya, budaya mempengaruhi bahasa. Ya, yang mana yang lebih dulu? Telur. Gue. Tapi kalau tanya gitu ya, mana yang lebih dulu? Bahasa apa budaya? Which one comes first? Nah, itu sebenarnya kalau yang di pembahasanku kemarin ya tentang language in mind, aku sempat mendiskusikan kayak mana yang lebih dulu antara bahasa atau pemikiran. Kalau di secara kajian kognitif, pemikiran datang lebih dulu karena apa ya? Aku waktu itu cuma mendasarkan sama itu sih, sama cara cara mode monolognya manusia. Karena ada orang yang punya inner monolog itu dalam bentuk dialog, ada yang inner monolognya dalam bentuk eh, gambar-gambar gitu kan, lebih lebih visual gitu. Nah, orang-orang yang inner monolognya dalam bentuk visual tentu mereka pemikirannya tidak muncul dalam bentuk bahasa gitu kan. Jadi mereka akan perlu decipher visualisasinya itu tadi ke em, bentuk yang bisa diekspresikan secara verbal gitu kan. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa pemikiran datang duluan. Jangankan yang kayak gitu ya. Pernah nggak sih kayak kita memikirkan sesuatu gitu, kita nggak begitu, we do not think about it in the form of a language gitu. Jadi kayak semacam semacam ilham gitu loh. Kayak kita Hmm. muncul suatu ide yang kayak ting, kayak ada lampunya di atas gitu kan. Kan 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 sering gitu kan. Atau mungkin kayak kita pernah
memiliki logika gitu yang we do not quite know how to put it in words. Jadi kayak kita tahu something is wrong, tapi nggak tahu gimana salahnya. Karena kita Ya. nggak punya bahasa atau kata-kata yang sesuai untuk mengomunikasikannya gitu kan. Hmm. Hence bisa dikatakan kalau pemikiran datang daripada lebih dulu daripada bahasa. Kalau budaya, gimana? Ya itu, Apakah konsepnya kurang lebih sama atau budaya lebih reliant terhadap bahasa? nah itu jadi refleks ya Ya, tapi gimana. kalau dari kognitif tadi kan kita dikaji dari proses berpikir. Tapi kalau budaya kita Mm-mm. bisa mengaji dari proses historis nggak sih? Tapi proses berpikir pasti landasannya berdasarkan pengalaman dulu dong. Iya nggak Ya, sih? Pasti pengalaman. Nggak mungkin tiba-tiba langsung lahir-lahir terpikir langsung. menyimpulkan sesuatu tanpa hal yang mendasar gitu. Pasti Mm-mm. ada pemicunya, entah itu dari pengalaman atau gimana gitu. Persepsi lah ya, the way we perceive something. Itu linguistik kognitif ya kayak gitu tuh maksudnya. Wow. Jadi dia tuh, Linguistik historis juga ini nggak sih? jadi Lebih dia, ke budayanya. ya, jadi Katingku itu dia ini din, penelitiannya menarik. Kriteria pasangan ideal. Wow. Nah, itu kan tiap orang kan general banget ya, Mm-mm. macem-macem tuh kan. Nah, itu dia metodenya pakai kuesioner. Nah, itu dijelaskan ada variabel-variabelnya gitu loh. Yaitu dari sifat, dari karakter, dari penampilan, gitu-gitu. Nah, itu aku belum baca sepenuhnya sih kemarin. Terus Ada eh, bestsellernya aku sempat baca. ngehubunginnya sama bahasa gimana? Ya itu tadi, bagaimana ideal, ideal yang ada di pikiran seseorang itu konsepnya kayak gimana? Apakah ada prototype prototype tertentu? Hmm. Misalkan ideal itu harus Oh, mapan. maksudnya lebih ke gitu nggak sih? Kayak gimana seseorang ini mendeskripsikan gitu nggak? Mm-mm. Jadi dia itu semantik kognitif ini ya. Dari kata ideal semantiknya. Oke, Sangat ideal. pengen. Hmm, aku nggak Ya, pengen sih. Pengen tapi nggak terlalu ini. ya. Aku malah ini dulu sempat kepikiran ini konsep pria jantan. Pria jantan dalam era modern itu. Pengen bahas itu dulu ya, dulu sebelum kehektikan ini dimulai. Kan menarik kan? Maksudnya jantan ini kayak gimana? Apakah orang-orang mikirnya jantan itu gentle? Apakah jantan bad boy? Kan nggak Nah, tahu ya. apakah jantan yang kayak, ya, bentar, Kayak ayam, jantan gentle, jantan jantan. jantan gentle. Nah, itu kan Ya, menarik. Jadi metodenya itu kuesioner. Aku belum pernah tahu jadi pakai metode kuesioner. coba dong. Oke, saya benar. Hmm. Kembali ke laptop. Kita Oke. tutup dulu sih ya. Jadi ya, Oh itu ya. tadi hubungan bahasa dan budaya yang sangat erat. Dan ini lebih lebih sebenarnya kalau kajian linguistik, terutama yang makro itu ya, mostly memang dealing with hubungan bahasa dan budaya gitu nggak sih? Hmm. Tapi untuk antropologi linguistik sendiri ini lebih mendalam ke budayanya. Jadi kita lebih mengkaji budayanya lebih secara lebih detail gitu ya. Dan Ya. gimana budaya itu berhubungan dengan bahasa. Begitu. Yeay. Sampai jumpa di Yay. Thank you. linguistik forensik ya. Bareng aku lagi nih. Oh ya, selanjutnya Kak Pasti Rahmat akan lebih, ngisi pasti materi lebih, linguistik forensik. ya pasti lebih bum bum dua. Tapi jangan berekspektasi. Oh iya.
Aku aja belum ngambil mata kuliahnya. Pasti lebih bumbung dua. Tapi Siap-siap menarik untuk sih ini forensik. ya, Menarik. siap-siap untuk mind blown. Oh ya, next topik kita Ya, akan bahas tentang language in the media ya. Bersama. yang akan dipandu oleh Kak Agustin. Agustin ini Iya. masih jarang ikut ya. Cuma nanti Masih mari sibuk kita ya. Orang lihat sibuk. ya, Orang-orang kok pada sibuk semua ya kan? dia punya kerjaan soalnya. Amin, emangnya kita enggak? Iya, iya, iya. Ya, ya ada sih, cuma enggak se-hektik Enggak sih, lebih mereka. lebih ke itu lebih ke choice ya, Gabut sih, lebih ke ya. pilihan. Atau lebih ke Amin, gabut aja nggak sih kita? enggak juga sih. Enggak juga ya, Amin aku aku juga aku ada UAS ya. aku yang minggu minggu lalu pun juga sebenarnya masih ada kerjaan belum selesai tapi aku mau ikut bahas-bahas dulu. Oh iya juga, aku juga UAS pun juga belum selesai nih. Nah, Diana aja yang lagi ada ujian masih ikut. Meskipun Udah hilang keluar-keluar mulu semua. sih. Nah, masuk lagi. Nah, oke. Jadi next time kita akan bahas tentang language in the media, tentang gimana bahasa itu digunakan untuk shaping perspektif, untuk membentuk perspektif audience dalam media. Akan dipandu oleh Kak Agustin, yang merupakan seorang jurnalis sendiri. Jadi sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Yes. Dan jangan lupa follow Instagram kita @bahasbahasa.co. Oh, eh, Thank yang you. kemarin Bentar. ya